balik lagi di Valdi Motovlog. Untuk review sebelumnya kan saya nih ngebahas ini nih tentang fitur-fitur apa si Honda PCX 160. Nah, kalau untuk sekarang kita akan bahas sedikit sih sebetulnya untuk kelebihan si ini nih apa namanya si SP Plus, perbedaannya apa saja. Nah, nanti kita akan dibantu dengan Akang Tetep. Tetep. Yeah. Oke, Kang Tetep. Ini Oke. dia selaku kepala mekanik ya dari Honda Subur. Oke, Kang Tetep bisa dijelasin nih untuk si SP Plus itu apa aja nih Kang Tetep? ESP Plus. Ya. Jadi untuk yang sebelumnya juga sama ESP, cuman ini ada penambahan plus. Oke. Di mana penambahan plus ini terutama untuk meningkatkan perform Ya. mesin sama mengurangi gesekan. Oh, oke. Oke. Di mana si untuk klepsnya sendiri dia itu udah 4. Nah, Pakai 4 oke. katup. Udah 4 klep ya teman-teman. Ya. Jadi untuk yang versi 160 ini dia udah 4 klep. Kalau yang sebelumnya itu dia masih 2 klep 2 ya. klep ya. Tapi ini untuk mesinnya dia masih SOHC ya teman-teman. Jadi bukan DOHC. Oke, selanjutnya apa lagi Kang? Terus untuk ditambahan filter udara sendiri, Ya. dia udah ada perubahan sendiri. Ada Untuk perubahan. dan untuk cara kerjanya sendiri udah beda. Nah, udah berbeda ya. Terus si tambahannya itu ada oil cam tensioner. Nah, jadi ini teman-teman untuk 160 ini dia ada yang paling berbeda itu. Jadi untuk bagian si ruang pistonnya itu dia kayak ada semacam cangklongan gitu. Dia nanti fungsinya untuk nyemburin oli nih teman-teman. Nah, fungsinya untuk nyemburin oli itu juga ada. Oke. Oil jet pump itu mah. Itu oil jet pump. Beda lagi. Jadi kalau ini ada lagi satu lagi. Oil cam tensioner. Nah, betul. Oil cam tensioner. Jadi kalau yang dulu itu secara ini mah dia pakai sirkulasi bawaannya. Kalau ini mah ada tambahan oil. Nah, ada tambahan oil. Di bagian si oil cam tensionernya. Nah, cam tensionernya. Jadi untuk mengurangi yang pertama gesekan, terus mengurangi noise suara, ya, dan peningkat perform dan untuk lebih irit ke bahan bakar. Betul. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman antara 160 dengan 150 ya teman-teman. Terus kemudian kalau nggak salah ini Kang si tensionernya itu dia udah otomatis ya? Iya, otomatis. Otomatisnya jadi kayak gimana sih Kang? Jadi ada penambahan oli. Oh, penambahan oli yang tadi. Oli yang tadi. Jadi gitu sih teman-teman, untuk tensioner yang dulu itu masih bisa diatur atau di setir manual. Kalau yang sekarang yang PCX 160 dia udah otomatis. Jadi nggak bisa di setel lagi ya Kang ya? Iya. Nah, nggak bisa di setel lagi. Jadi kemudian apa lagi Kang? Terus ada tambahan oil jet pump. Nah, betul. Tambahan oil jet pump sama yang kayak tadi saya jelasin nih teman-teman. Oke, gimana Kang? Kalau oil jet pump posisinya di dalam. Oh, di dalam. Dalam mesin, iya, di bawah. Betul. Posisi di bawah. Di mana ya? Di ruang bakar ya Kang ya? Iya. Dalam sini lah. Di dalam. Next videonya nanti kita akan bahas teman-teman, tapi kalau udah ada yang pembuka. Jadi dia bisa menambah untuk pelumasan. Terus? Jadi mengurangi mengurangi gesekan, terutama di bagian silinder sama si katupnya, si klepnya. Iya, betul. Gitu. Oke, nah itu kan tadi ada beberapa ya teman-teman. Kemudian untuk yang masalah paling awam itu untuk dari Honda ya, termasuk kayak Vario, PCX, ADV itu masalahnya itu biasa sih teman-teman. Ini si gredeg nih, di area CVT. Nah, untuk masalah gredeg ini
Ini gimana Kang untuk bagian area CVT-nya, apakah ada perubahan dari mangkok, roller atau panbelnya atau seperti apa Kang? Ya. Bisa dijelasin? Untuk yang sekarang terutama itu dari outer komklat si mangkok kupling. Ya. Kalau yang dulu itu ada 6 titik lubang dan untuk sekarang itu cuma 2. Oh iya benar. Untuk yang apa penahannya ya tah? Yang penahannya Penahan. Jadi untuk di mangkok yang sekarang itu dia hanya 2 lubang ya teman-teman. 2 lubang. Kalau ya. dulu kan itu ada 6. 6 kalau Ya, salah 6. oke. Dan untuk mengatasi si geredeg itu sebetulnya harus rutin untuk membersihkan si bagian si CVT-nya. Nah, kalau itu tiap berapa ribu kilometer kan? Atau berapa bulan sekali? Maksimal 8.000 km untuk pembersihan CVT. Cuman kalau misalkan untuk perawatan itu kurang lebihnya 2.000 kilo atau 2 bulan. Betul. Itu mirip kayak oli ya. Ya Kang ya. Oli mesin ya sama. Oli mesin ya? Iya, oli mesin. Oli mesin kan itu di 2000 km nih rata-rata ya teman-teman. Rata-rata untuk itu perawatan. Nah, jadi kalau teman-teman punya PCX, jadi masalahnya kayak gitu ya teman-teman. Apalagi kalau untuk PCX 160 ini dia insya Allah lah nggak akan ada geredeg lagi nih teman-teman. Soalnya si mangkoknya itu udah beda lagi ya Kang ya. Beda jadi lagi. Agak lebih lebar lagi. Kemungkinan si debunya itu dia nggak akan nempel di satu titik nih. Jadi dia akan nyebar. Kemudian nanti akan keluar nih di area sini nih. Nah di area sini nanti pasti dia akan keluar. Oke, untuk ininya Kang, puli depannya ini sama nggak kayak si PCX 150? Untuk puli depan sama. Ya, Oke, sama. untuk rollernya? Roller sendiri kalau nggak salah sama ada sama. Rollernya sama? Ya. Jadi untuk puli depan, untuk roller sama bagian-bagiannya itu hampir sama ya? Hampir sama. Atau diameternya enggak? Sama. Ya, sama. Untuk panbelnya sama juga ya? Untuk panbel? Kalau untuk panbel itu bisa-bisa aja diganti sama yang itu, cuman biasanya ngepek ke perform. Nah betul. Oke, jadi teman-teman untuk yang punya PCX 150 terus pingin di up area CVT-nya ke 160 itu bisa aja ya Kang ya? Bisa. Nah bisa. Cuman untuk bagian ini, bagian mesin nih, yang part klep itu dia nggak bisa ya? Nggak bisa. Soalnya beda untuk di bagian blok silindernya ya? Ya. Blok silinder depan sama dalamannya itu dia beda. Beda. Terus yang perbedaannya lagi ini Kang untuk busi nih. Nah busi dia sama nggak ukurannya sama PCX yang dulu? Kalau busi beda. Nah perbedaannya itu di ukuran berapa Kang? Di ukuran si dratnya. Ya dratnya. Oke, kemudian untuk si kuncinya itu ukuran berapa? Kalau yang dulu kan itu 16 ya? 16 mm. Kalau sekarang yang berapa Kang? Kalau yang sekarang itu 14. Nah, jadi kalau sekarang mah itu 14 ya. Jadi si businya itu dia lebih kecil sih teman-teman. Lebih kecil tapi panjang juga. Panjang. Nanti saya inilah fotonya. Oke, kemudian apa lagi Kang untuk si ESP Plus itu? Kemudian kan tadi udah nih kayak si oil jet, oil cam tensioner. Terus satu lagi ada tambahan si roller bearing crankshaft. Nah betul. Itu udah ada tambahan lagi. Itu tuh ada tambahan lagi. Jadi itu di dalam. Di bagian mesin, di bagian kruk as itu dia ada tambahan si rollernya lagi teman-teman. Jadi itu fungsinya adalah untuk meminimalisir kayak getaran sama gesekan ya Kang? Iya. Nah getaran. Dari situ nih teman-teman. Jadi gesekan, kalau teman-teman suara yang punya PCX 160 sama yang 150 itu bisa dibandingin nih teman-teman. Dari tarikan awalnya itu yang memang benar-benar smooth itu yang 160 ini nih. Ini nggak salah nih si Honda ini nih. Oke, kemudian apa lagi Kang? Ini memang benar-benar lebih halus sih teman-teman. PCX ini dia udah mewah terus tarikannya edan lah pokok namanya Kang ya. Oke, nah kemudian untuk si PCX ini dia kan si kompresinya itu 12,0 banding 1 ya. Sebetulnya si kompresi itu menentukan si BBM ya Kang.
Tapi anehnya nih si Honda PCX ini dia malah RON-nya itu minimal 90 Kang. Berarti kan kalau 90 itu Pertalite ya Kang. Ya, Nah, kalau lebih bagusnya itu apa Kang untuk jenis BBM-nya nih untuk si motor istimewa ini nih? untuk tipe yang ini masih sebetulnya masih bisa. Mm-mm. Yang Pertalite Mm-mm. itu yang minim ya. Mm-mm. Nah, untuk jenjang berikutnya Ya, untuk kedepannya. itu alangkah baiknya itu pakai pertama. Oh, kenapa itu Kang? Soalnya itu akan mengurangi hasil daripada pembakarannya. Oh, iya. Jadi kotoran yang menumpuk di ruang bakar. Oh iya, nah gitu sih teman-teman. Terutama sih yang pertama dari saluran, bahan masuk bakar. ke injektor. Ya. Dari injektor itu dikabutkan dan masuk ke ruang bakar. Mm-mm. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Pertalite itu emang bisa-bisa aja, cuman Ya. baiknya itu pakai pertama biar sih hasil pembakaran daripada ruang bakar itu meminimalisir. Nah, begitu teman-teman nih. Ini kan udah dijelasin nih sama kepala mekaniknya. Jadi, untuk disarankan untuk BBM itu ya memakai pertamax ya, Kang. Pertamax. Nah, fungsinya apa? Fungsinya jadi agar si ruang bakar itu kotorannya itu dia tidak mengendap ya, Kang. Iya. Atau banyak lah gitu. Nah, kalau si pertamax kan dia beda nih sama Pertalite. Nah, oke teman-teman, jadi kalau mau pakai Pertalite itu bisa sih, tapi cuman ya keadaan darurat ya Kang ya. Darurat misalkan ada pom mini atau apa kan, nah itu nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi nanti untuk selanjutnya itu dihabisin dulu. Nah, alangkah baiknya nanti baru pakai Pertamax ya. Oke teman-teman, segitu aja ya review singkat tentang si PCX 160 ini. Ini tadi saya ngebahas si ESP Plus-nya ya, sama BBM-nya juga. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya di Valdi Motovlog. Oke, segitu aja paling Kang ya. Ya, segitu aja sih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.